kendala, mungkin langsung saja kita uh, lanjutkan kepada acara inti, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Sabirin Arga. Kepada Sabirin Arga, saya persilakan. Oke, suara saya jelas ya, Pak Moderator? Ya, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Saya ingin menyapa teman-teman peserta ataupun yang mengikuti diskusi pada kali ini dari teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kesehatan di tengah COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Tidak hanya di negeri kita ini, tetapi bahkan hari ini sudah sampai ke seluruh penjuru dunia seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, saya mewakili dari Direktur Media dan Literasi Prodewa. Sebenarnya saya hanya sebagai pemateri pemantik ya, terkait bagaimana perkembangan teknologi informasi pada saat ini, kemudian dampaknya hari ini, dan salah satunya yang hari ini menjadi isu yang menjadi perhatian kita, yaitu terjadinya peretasan, kemudian jual data dan seterusnya seperti itu. Tapi perlu kita kita ketahui bagaimana perkembangan teknologi itu hari ini, dan kita hari ini adalah menjadi generasi yang menikmati perkembangan teknologi itu. Harapan kita adalah bagaimana perkembangan teknologi informasi ini mengantarkan umat manusia pada puncak peradabannya seperti itu, dengan kecanggihannya, dengan efektivitas dan produktivitasnya seperti itu. Karena kalau kita berbicara tentang teknologi informasi hari ini, dia tidak hanya masuk dalam satu ruang saja ya, misalkan dalam ruang digital, tetapi tidak hanya masuk ke dalam ruang teknologi itu sendiri, tetapi ini sudah masuk ke dalam ruang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pendidikan seperti itu. Bahkan teknologi informasi ini sudah masuk ke dalam tataran militer seperti itu. Makanya kalau misalkan banyak para pemikir ataupun intelektual Barat memprediksi bahwa kalaupun meletusnya Perang Dunia Ketiga sudah menggunakan teknologi informasi dengan teknologi yang luar biasa ya, sudah canggih seperti itu. Bahkan beberapa bulan kebelakang ini saya membaca satu artikel dan berita ya di media internasional bahwa Rusia sekarang itu sudah luar biasa teknologi perangnya seperti itu. Cukup dengan menombol tekan dari manapun dan kapanpun, dan bisa secara cepat meletupi Perang Dunia Ketiga seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kalau misalkan kita lihat perkembangan teknologi informasi ini, seperti yang saya katakan tadi, ini tidak hanya masuk ke dalam satu dimensi atau satu ruang, bahkan contohnya misalkan saya sebutkan ya dalam dalam dimensi media ya, dalam aspek media seperti itu. Dan ini terus melakukan transisi dan perbaharuan sesuai dengan kemajuan teknologi seperti itu. Kalau misalkan kita lihat misalkan dari perkembangan media, ada yang disebut disebut dengan zaman lisan, media zaman lisan, di mana pertukaran informasi itu hanya dilakukan melalui lisan, melalui berbicara seperti itu, melalui komunikasi. Dan itu kemungkinan kalau salah mohon dikoreksi, yaitu terjadi pada era sebelum Masehi ya, sekitar mungkin 200.000 tahun sebelum Masehi mungkin itu. Dan itu berkembang terus, kemudian masuk yang namanya zaman tulisan seperti itu. Dan itu kita saksikan juga contohnya kalau misalkan dalam Islam nih, karena dalam sejarah Islam seperti itu,
bagaimana eh, ketika wahyu itu diturunkan ke apa namanya, ke nabi, kemudian nabi menuliskan wahyu itu seperti itu. Dan tentunya apa namanya, tentunya dilakukan oleh di zaman para sahabat juga seperti itu kan, adalah salah satu satu zaman informasi para para tulisnya seperti itu ya. Kemudian menjadi apa namanya, menjadi catatan sejarah hari ini, kemudian dibukukan menjadi hadis, menjadi Al-Quran seperti itu, salah satu di era tulisan seperti itu. Kemudian media itu juga berkembang, misalkan di era percetakan, yaitu mulai munculnya koran, majalah dan seperti itu. Ini ada kemudian muncul yang namanya mesin ketik, mesin percetakan seperti itu adalah salah satu kemajuan teknologi. Bahkan hari ini kita melihatkan media itu sudah mentransformasikan dirinya menjadi media apa namanya, berbasis teknologi. Yang hari ini kita bisa baca berita misalkan di media sosial, kemudian di website dan seterusnya seperti itu. Kemudian di media mainstream itu adalah salah satu dampak dari kemajuan teknologi itu. Jadi media pun, ruang media pun mentransisikan dirinya sesuai dengan kemajuan teknologi. Contohnya lagi adalah kita berbicara tentang apa namanya, kurir ya, kurir jasa pengiriman ataupun jasa transportasi itu juga berkembang. Dari zamannya kuda, onta, gajah seperti itu, hari ini sudah mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat. Inilah mungkin yang kita sebut mungkin teknologi itu membawa satu peradaban baru terhadap umat manusia itu. Dulu misalkan ya, kalau pertukaran informasi itu hanya dilakukan melalui jasa kurirnya, melalui apa namanya, melalui binatang atau hewan, misalkan seperti burung merpati seperti itu. Kemudian dulu misalkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam apa namanya, menaklukkan Raja Balkis dengan mengirimkan sebuah surat melalui burung hudhud, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Itu salah satu. Dan kemudian hari ini berbeda, apa namanya, instrumen yang digunakan itu beda karena memang teknologi itu sudah berkembang. Sama seperti halnya hari ini misalkan di dunia pendidikan, di tengah COVID-19 ini ya, mau tidak mau kemudian mahasiswa pelajar harus belajar dari rumah. Kemudian karena memang adanya kemajuan teknologi, alhamdulillah kemajuan teknologi ini menjadi sarana prasarana buat kita seperti itu. Bidang militer, bisnis seperti itu. Nah ini mungkin satu di bidang bisnis ini adalah satu menjadi perhatian penting juga di diskusi kita pada kali ini. Kenapa terjadinya peretasan jual beli data seperti itu ya, kita nggak tahu juga motifnya, karena mungkin di sini juga nanti ada pakarnya Pak Ismail. Mungkin apa sih sebenarnya motif terjadinya peretasan, hacker dan seterusnya seperti itu. Ini yang perlu kita apa namanya, kita kaji. Tentu apa namanya, dari kemajuan teknologi ini tentu ada positif dan negatifnya seperti itu ya. Kalau misalkan saya uraikan, misalkan dampak negatifnya itu, titik perhatian saya itu ada pada 3 poin seperti itu. Yang pertama itu, dengan apa namanya, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini tanpa didasari dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, kadang-kadang terjadinya apa namanya, pelanggaran hak kekayaan intelektual ya, di mana orang dengan suka hati melakukan copy paste, kemudian apa namanya, melakukan plagiat plagiat seperti itu dan seterusnya. Ini adalah salah satu dampak yang misalnya kalau kita tidak didasari dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, ya ini cenderung dilakukan orang, dimanfaatkan orang lain seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya itu adalah kalau saya memperhatikan ini sangat berdampak pada perubahan dalam ruang psikologis interaksi sosial masyarakat ya, di mana ini akan apa namanya, akan mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan pertumbuhan karakter generasi remaja pada saat hari ini seperti itu. Karena ruang apa namanya, ruang interaksi itu sudah berubah, dunianya sudah berubah seperti itu. Dari dunia nyata yang kita tadinya berinteraksi sama tetangga, teman,
dan orang lain di sekitar kita malah jadi berubah ke ruang ruang digital dan ruang teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir yang menjadi titik pembahasan kita hari ini adalah banyaknya oknum-oknum ataupun individu ataupun pelaku teknisi atau bahasanya apa ya, saya juga nggak ngerti itu masalah teknologi itu, yang melakukan melakukan pembobolan ataupun menerobos sistem gitu ya, sistem di berbagai lembaga, misalkan lembaga perbankan, atau ada yang melakukan menerobos sistem bisnis militer dan seterusnya seperti itu. Itu yang pada kesempatan kali ini mungkin perlu kita kaji gitu ya, dengan dengan pakarnya seperti itu. Kenapa? Apa motifnya ini seperti itu? Apakah memang pure bisnis ataupun ada kepentingan lain? Saya juga tidak tahu ya. Mungkin nanti Pak Ismail dan pemateri yang lainnya bisa mengkaji. Apa yang perlu kita lakukan di era teknologi yang maju yang begitu pesat ini ya? Yang pertama itu yang harus kita bekali itu adalah pengetahuan dan kebijaksanaan kita menggunakan teknologi yang sedang berkembang di tengah-tengah kita seperti itu, sehingga teknologi itu benar-benar mengantarkan kita pada puncak peradabannya itu tidak hanya sekedar di ilmu pengetahuan, tapi karakter juga seperti itu. Yang kedua, kreativitas. Ini yang perlu kita lakukan. Kreativitas dengan adanya teknologi ini mudah-mudahan kita bisa melakukan banyak hal seperti itu. Tapi jangan sampai kita mengasumsikan hacker pembobolan di berbagai sistem kita anggap itu adalah sebuah kreativitas. Nah, itu salah juga ya. Kemudian efektivitas dan produktivitas teknologi ini ya faktanya memang sudah memberikan efektivitas dalam ruang bekerja kita ya, dari yang tadinya jadi membutuhkan waktu yang lama, jarak seperti itu, kemudian dengan teknologi itu bisa memangkas efektivitas itu sendiri. Yang terakhir adalah ini tentang kesadaran kita sendiri, bagaimana kesadaran dari anak-anak bangsa kita sebagai generasi muda juga, bagaimana orang-orang yang mempunyai keahlian teknologi itu ya memanfaatkan kemampuannya pada yang tempat yang tepat seperti itu ya. Nggak ya, bukan karena dia jago teknologi kemudian dia menggunakan pengetahuan itu dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Moderator sebagai diskusi pemantik ya, terkait bagaimana perkembangan teknologi kita hari ini, manfaat dan apa yang harus kita lakukan seperti itu. Selebihnya mungkin secara teknis mungkin bisa dikaji oleh pemateri yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sabirin Arga yang telah menyampaikan materi sebagai pemantik diskusi pada hari ini. Cukup baik ya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kurniadi yang akan menyampaikan materi pada sore hari ini. Kepada Pak Kurniadi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati Pak Arga, Mas Ismail Fahmi. Selamat sore Mas, serta Bapak Ibu sekalian. Sore ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana dan mengapa maraknya hacker di media sosial. Itu yang akan saya sampaikan. Pertama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kurniadi. Saya saat ini bekerja di Ditipid Cyber Barreskrim Polri. Kebetulan saat ini saya juga sedang sekolah ini sebetulnya di Lembang. Tapi karena wabah ini saya sekolahnya di rumah. Kebetulan diminta untuk mengisi diskusi ini pas hari libur. Jadi kebetulan sekali sehingga tidak mengganggu kuliah saya pada saat hari biasa.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang membongkar maraknya hacker di media sosial. Ini slide-nya nggak bisa dari situ ya? Bisa seharusnya, Pak. Coba saya ambil. Ya, sudah bisa, Pak. Nggak bisa diambil dari situ, Mas? RD saya? Tadi udah bisa, Pak. Oh, udah Iya, ya? tadi udah bisa. Iya. Baik, saya langsung meneruskan saja. Yang pertama harus kita lihat yaitu tentang keamanan cybersecurity index di seluruh dunia. Kita lihat yang nomor 1 yaitu di United Kingdom, dan ternyata tetangga kita Singapura itu lebih aman daripada Indonesia. Indonesia ada pada urutan ke-41. Kemudian yang banyak diterima pengaduan di ID30 yang dulunya ada di Kominfo dan adanya BSSN, dalam hal ini Badan Sandi dan Cyber Negara. ID30 ini pindah dari Kominfo ke BSSN. Yang paling banyak diterima aduannya yaitu terkait dengan haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini banyak klaim platform diambil alih atau kekayaan intelektual yang sudah ada diklaim oleh kekayaan intelektual yang lain. Ya. Yang kedua adalah spam, yaitu spam adalah banyak kiriman email sampah yang tidak berguna yang terus membanjiri daripada email-email masyarakat. Nah, ini pernah terjadi pada saat Pilkada 2018. Ini banyak yang di-spam di teman-teman di KPU sehingga menghambat websitenya untuk dibuka oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah network accident. Kemudian malware, ini adalah memberikan virus-virus atau yang bisa merusak aplikasi ataupun jaringan. Kemudian phishing, ini kadang kita phishing kan memancing ya. Kadang kita dikirim sebuah link, kita buka linknya, ternyata di situ ada sebuah aplikasi atau ada sebuah website yang tidak benar. Kemudian slide selanjutnya kita lihat jumlah tindak pidana yang kita terima selama 4 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019. Yang paling banyak adalah penipuan. Kalau kita lihat illegal access itu di urutan keempat, kemudian pencurian data di urutan kelima. Karena kita sedang tiap tahun ada pesta politik yaitu pilkada dan pemilu, sehingga penyebaran konten provokatif ini atau hoax ini banyak di nomor 2. Kalau seandainya kita tidak ada pesta politik, mungkin yang akan naik adalah illegal access atau pencurian data. Ini yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Kemudian presentasi penetrasi internet, yaitu pengguna internet dengan jumlah penduduk di dunia yang paling banyak kalau dilihat adalah Brunei. Itu lebih banyak penggunaan internetnya dengan jumlah penduduknya. Kalau di Indonesia masih 50-50. Masih banyak mungkin masyarakat kita yang tidak terakses dengan internet, terutama di kampung-kampung. Kemudian kalau kita lihat tentang serangan yang dilakukan oleh hacker, kalau kita lihat nih ada 4 yang paling banyak dilakukan, yaitu memberikan virus kepada
korbannya, kemudian seorang hacker ada di tengah-tengah jaringan, ada di tengah-tengah alat, sehingga dia bermain untuk atau mau mantau atau dia bisa nyusup kepada kedua jaringan itu. Kemudian social engineering ini banyak kita lakukan. Kalau seandainya kita bisa lihat, seandainya kita melakukan profiling di tempat kita, biasanya banyak dibantu oleh Mas Ismail Fahmi itu. Kalau tidak bisa dijangkau oleh alat-alat itu, kita bisa melakukan social engineering dengan kita nyusup kepada target yang kita tuju. Kemudian worm ini adalah cacing, sama bagaimana kita bisa nyusup kepada korban yang akan kita jadikan target. Saya masuk kepada komunitas hacker yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di sini 1995 itu sudah ada komunitasnya, yaitu kecoa elektronik. Kemudian saya mencoba untuk menggali lagi, ada 11 komunitas yang sudah saya dalami. Kemudian kita lihat dari sisi umurnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan Mas Rizky ya? Kelihatan Pak. Tinggal Baik. diperbesar Pak. Oke, saya perbesar. Ini kita lihat kalau dari sisi umur ini, banyak dari komunitas ini yang umurnya masih di bawah 35 tahun ya. Yang banyak adalah 21 sampai dengan 15 ya. Ini populasinya 264. Jadi kalau kita lihat 2% ini 10 sampai 15 ini kan masih SMP ya. Ini sekitar 264, sekitar 5 orang nih. Nah, di sini ada 38%. Sehingga kalau kita lihat 38% ini 100 kalau dari 264. Ini adalah komunitas yang ada. Kita dalami, kita minta untuk mengisi, kita survei, kemudian yang paling banyak lebih daripada 35 tahun. Nah, di sinilah yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok profesional. Kalau kita di sini kan namanya hacker ini kan selalu mencoba ya, dia selalu mencoba dan akhirnya dia mendapatkan suatu bug atau suatu sistem, suatu kerentanan sistem, sehingga dia tidak melakukan suatu kegiatan pidana. Tetapi di atas 35 tahun inilah yang kita khawatirkan. Kemudian kalau kita lihat tentang apakah mereka ini mengetahui tentang Undang-Undang ITE. Jadi 69% itu tidak tahu Undang-Undang ITE. Jadi dia tidak tahu apa itu Undang-Undang ITE. Seperti kita dulu sedang melaksanakan pemilu di bulan Mei tahun lalu, itu ada satu anak di Sumatera Barat itu kita ambil, masih kecil, masih SMP. Dia tidak tahu pada saat itu sudah ditutup pentest, tetapi dia melakukan serangan di websitenya KPU, sehingga kita bisa ambil, kita bisa tangkap mereka. Kemudian kalau kita lihat keamanan cyber di pemerintah saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Di pemerintahan itu 41% itu sangat jelek, kemudian 80% ini kalau kita total 60% lah, ini masih kategorinya mengkhawatirkan. Banyak terjadi setelah pemilu itu, beberapa website pemerintah seperti Kemendagri, kemudian
Kementerian Perdagangan itu banyak diserang oleh eh, anak-anak komunitas. Dan rata-rata bisa kita ambil. Kalau kita ambil, ya paling kita ambil itu rata-rata umurnya masih di bawah 20 tahun. Dan mereka tidak tahu kalau perbuatan itu adalah melakukan kejahatan. Itu yang sangat mengkhawatirkan tentang anak-anak yang kita hadapi saat ini. Dan kelemahan-kelemahan dari website pemerintah ini, ketika terjadi serangan di salah satu kementerian di tempat kita di Indonesia, itu saya mengadakan sosialisasi, ternyata saya lihat memang beberapa website itu tidak dilakukan pentest, jadi tidak dilakukan kelemahan-kelemahan apa di dalam website-website yang dimiliki oleh pemerintahan kita. Sehingga ini menjadi objek-objek cobaan daripada anak-anak komunitas, anak-anak hacker yang ada di Indonesia. Ini sangat membahayakan. Kemudian e-commerce, ini e-commerce lebih baik daripada website punya pemerintahan, yaitu masih ada beberapa yang masih mengkhawatirkan, yaitu di angka 18%. Ini yang terjadi saat ini, yang di Tokopedia, kemudian diangkat lagi yang di Bukalapak, yang kejadian tahun 2017. Ini yang harus kita evaluasi kembali. Mungkin salah satunya adalah aplikasi-aplikasi itu harus dilihat lagi apakah aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kerentanan. Itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian saya lanjutkan tentang komunitas yang ada di tempat kita. Bulan Desember 2019, Mabes TNI Angkatan Darat itu mengadakan kompetisi cyber di Grand Cempaka di Jakarta Pusat. Itu totalnya saat ini sudah ada sekitar 90 komunitas. 90 komunitas yang melakukan kompetisi di Hotel Grand Cempaka. Nah, ini terus kita lakukan untuk memberikan kegiatan-kegiatan pada mereka sehingga mereka diakui. Jadi kadang anak-anak ini melakukan serangan-serangan itu ingin minta pengakuan. Makanya BSSN dalam hal ini ada program VVDP. Itu di situ menemukan, kalau seandainya menemukan sebuah kerentanan, biasanya BSSN memberikan piagam kepada anak-anak itu. Termasuk pernah di detik.com itu ada Putra namanya, yang anak SMP yang bisa membobol NASA, itu dapat piagam dari BSSN. Nah, ini sangat banyak sekali. Kalau satu tim itu sekitar 6, kalau kita kalikan 90, sudah luar biasa. Saya 11 tim itu, total semuanya 264 yang kita lakukan survei tadi di slide sebelumnya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, jadi mereka tidak paham tentang undang-undang ITE, jadi kalau kita ambil anak-anak itu, ternyata mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang salah. Dan yang jadi masalah adalah sistem hukum di Indonesia ini juga mengkhawatirkan kalau anak-anak di bawah 20 tahun kita tangkap, kemudian kita lakukan penegakan hukum, kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembinaan pemasyarakatan yang ada di LP, ini mungkin keluarnya mereka tidak kembali ke jalan yang benar, mungkin dia akan ketemu dengan penjahat-penjahat narkoba, penjahat-penjahat penipuan, sehingga setelah dia melakukan pemasyarakatan di LP, mereka mungkin bermetamorfosis kejahatannya. Nah, ini penegakan hukum itu sebetulnya tidak
tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah itu semakin kompleks. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi mereka ini kita lakukan seperti BSSN, karena tugas pokoknya adalah mengamankan jaringan atau mengamankan aplikasi yang ada di Indonesia. Ini mereka memberikan program namanya VVDP. Jadi dalam program VVDP ini sudah banyak anak-anak komunitas ini sudah mendapatkan sertifikat. Namun yang jadi masalah adalah setelah mereka dapatkan sebuah kebanggaan, sebuah sertifikat ini tidak ada sistem pembinaan di situ. Sehingga mereka bangga di situ, kemudian dia tidak ada pembinaan, ya mereka akan melakukan tindak kejahatan di situ. Ada satu kejadian yang selama ini pernah kita ungkap, kita tanya pada mereka, ada mereka yang mendapatkan satu sertifikat, padahal kejahatannya di sini adalah kejahatan yang sangat berbahaya, yaitu membobol salah satu website pemerintahan kita. Ini belum berjalan. Kemudian kalau kita lihat ini yang penjelasan yang tadi, penjelasan di dalam survei tadi, jadi saya lewatin saja. Kalau kita lihat apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita, jadi yang pertama adalah mengupdate password yang dimiliki oleh masyarakat kita. Jadi kadang phishing, jadi masyarakat yang akunnya dibobol oleh salah satu pelaku, tetapi dia tidak merasa. Ini banyak terjadi biasanya akun-akun e-commerce nih, atau akun-akun GoPay. Itu setelah dibobol dia tidak tahu, karena pada saat dilakukan phishing itu dia tidak merasa dia memberikan salah satu password atau salah satu OTP, sehingga banyak pelaku itu bisa masuk di sana. Jadi kadang mereka bisa melakukan dengan phishing, dia bisa melakukan social engineering, banyak hal dia bisa melakukan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tidak mudah menyerahkan data pribadi, NIK, nomor rekening, kopi KTP, atau KK. Nah, ini tidak boleh dilakukan, karena dengan NIK saja itu mereka kalau punya database NIK di eKTP itu kita bisa dibuka semuanya itu. Siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, rumahnya di mana, kemudian dia punya anak berapa. Ini bisa dibuka oleh para pelaku. Kemudian dia punya dengan nomor rekening, ini juga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang tidak boleh oleh para pelaku itu. Kemudian ya selanjutnya kita selalu mengupdate antivirus atau dengan software yang berlisensi asli. Jadi kadang ini adalah kelemahan kita. Jadi banyak dari gadget yang kita miliki ini, mungkin dari iPhone, iOS ataupun Android itu versinya sudah naik. Jadi kalau kita mau aman, terus saja diupdate. Kalaupun ada alat ataupun ada sesuatu yang bisa masuk kepada gadget kita, dengan kita mengupdate itu akan melakukan alat-alat tersebut akan susah untuk bisa masuk kepada gadget yang kita miliki. Kemudian kita yang selanjutnya, masyarakat juga tidak boleh langsung percaya dengan SMS. Biasanya ada sebuah SMS, silakan Anda klik link di bawah ini, Anda akan mendapatkan pulsa. Nah, ketika masuk ini kita sudah bisa kena
malware situ kalau seandainya ada situs-situs yang kita buka itu bukan situs resmi atau bukan website yang resmi. Ini banyak kita terima selama ini. Saya pun tiap hari juga mendapatkan email, SMS ya di handphone saya. Jadi karena saya tahu, saya tidak buka. Tapi kadang masyarakat yang banyak nggak tahu. Kadang ada seorang profesor ini nanya ke saya karena ini Dek saya dapat pulsa ini, saya klik ini, ya itu udah kena. Kemudian ketika kita menggunakan wifi publik, kita selalu menggunakan VPN. Jadi banyak kalau kita di bandara atau kita di kafe itu banyak wifi dengan tidak menggunakan password kita bisa masuk. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kita bisa gunakan VPN. Ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang harus dilakukan oleh website ataupun aplikasi yang ada di Indonesia itu adalah mereka harus mengupdate aplikasi tersebut ada nggak kerentanannya. Jadi mereka harus melakukan rutin pentest yang ada. Nah ini belum ada di Indonesia, belum ada sebuah perusahaan atau sebuah LSM atau sebuah badan atau lembaga yang memberikan jaminan untuk melakukan pentest atas alat yang kita miliki. Nah pentest ini pun kalau kita lakukan tanpa persetujuan dari yang punya, kalau ya sana yang punya terusik, nah ini sudah dalam Undang-Undang ITE juga sudah ada pasalnya, ini nggak boleh. Kemudian yang harus dilakukan oleh anak-anak hacker juga banyak itu yang harus dilakukan. Jadi selama ini saya lakukan, kami dengan salah satu dekan di universitas di Bekasi, kita datakan, kemudian kita bina mereka, kita arahkan mereka untuk bisa memiliki kebanggaan kita pekerjakan mereka, kita membuat ada teman saya juga bisa membuat sebuah perusahaan untuk melakukan pentest sehingga mereka memiliki pendapatan di sana. Kan kalau kita menemukan kerentanan atau menemukan bug itu, selain website atau pemilik aplikasi itu memberikan sertifikat, dia juga bisa memberikan penghargaan berupa uang di sana. Nah ini bisa kita manfaatkan pada mereka. Ini adalah sentuhan-sentuhan yang kita berikan pada mereka supaya mereka ini tidak menjadi musuh negara, tidak menjadi musuhnya masyarakat kita. Karena selama ini mereka berjalan sendiri. Jadi kalau mereka berjalan sendiri seperti sebuah anak yang punya kemampuan lebih karena tidak diakui kemampuannya itu, ya akhirnya mereka salah arah. Mungkin nanti ditangkap polisi, dimasukkan ke sel ketahanan, ketemu dengan penjahat penipuan online, jadi mereka ketemu dengan narkoba, jadi mereka bagaimana jualan narkoba menggunakan website yang tidak bisa dilihat oleh polisi atau oleh Mas Ismail Fahmi. Nah ini sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya ini yang saya jelaskan di depan tadi, yaitu program Bug Bounty ini yang dilakukan oleh BSSN yang saya sebut tadi VPDP. Jadi kadang BSSN memberikan sertifikat sini. Tapi ini kalau menurut KPI ini sentuhan ini masih belum, tetapi mereka punya kebanggaan. Nah, itulah yang dilakukan pertama oleh BSSN. Tapi bagaimana membina mereka sehingga mereka tidak berhadapan dengan aparat penegak hukum, itu yang harus dilakukan. Jadi sentuhan-sentuhan itu harus dilakukan, kemudian kita bina mereka sehingga mereka tidak menjadi musuh daripada masyarakat atau negara kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih jelasnya nanti kita lakukan diskusi. Baik, terima kasih Pak Moderator untuk waktu kita kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Kurniadi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat mendalam dan rinci.
Sebelum saya lanjutkan kepada pematerian selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya agar jalannya diskusi kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Ismail Fahmi yang akan menjelaskan berkaitan dengan kegiatan ataupun tindakan hacking dan pengamanan data pribadi. Kepada Pak Ismail Fahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prodewa atas undangannya ini, dan yang kedua nih salam Pak. Wah, rame nih. Pada Pak Kombes Kurniadi, beberapa kali saya ketemu di Siber Pak ya, dan sekarang alhamdulillah masih saya teruskan Pak itu dengan teman-teman di Siber. Hampir setiap hari kita komunikasi ya, untuk memonitor tentang COVID-19 ini, dan dari tim saya juga membuat laporan terus dan koordinasi dengan mereka. Banyak sekali isu kemarin, yang terakhir itu kan tentang May Day itu harus diantisipasi. Baiklah, saya akan langsung saya akan share di sini kali ya, screen. Kemudian kelihatan nggak? Kelihatan. Halo, kelihatan ya? Oke, baik. Ya. Oke, saya teruskan. Saya sudah siapkan materi, ada beberapa tadi, ada irisan dengan yang disampaikan Pak Kurniadi. Pada bagian yang irisan itu mungkin saya akan percepat sedikit ya. Jadi di sini tentang kebocoran data dalam perspektif big data. Saya tidak fokus hanya big data saja, karena kebanyakan yang terjadi itu bukan hanya big data, lebih banyak ke sosial gitu ya, social engineering itu yang sering terjadi. Ini sedikit tentang saya, selanjutkan saja tentang kebocoran data. Nah, ini yang menarik saya kira. Yang terakhir, saya kira teman-teman di Prodewa juga mungkin pernah ngecek, barangkali email Anda itu ada di sini. Ini adalah dari ada situs ada user di Twitter namanya Under the Bridge. Dia termasuk yang monitor kalau seandainya ada data-data yang di leaks ya, dibongkar, disebar di internet. Dia pertama kali yang naruh di Twitter sehingga jadi berita yang ramai. Jadi Tokopedia pertama kali dia hanya 15 juta. Ini tanggal 2 Mei. Nah, kemudian 3 Mei 91 juta. Dan kalau dilihat itu hampir semua ya, semua user yang ada di Tokopedia itu di-share gitu. Ini saya ganti-ganti slide-nya, kelihatan ya, berubah ya? Ya, kelihatan Pak. Oke, terima kasih. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah hari berikutnya saya terima email ini dari Tokopedia. Nah, di Tokopedia, email yang saya terima, dia bilang bahwa, mungkin Anda kalau jadi punya akun di Tokopedia juga akan terima email ini mesti. Diceritakan bahwa tidak ada kebocoran password yang dapat digunakan untuk login ke akun Anda. Oke, which is good. Kemudian ini berita bagus kan? Tokopedia menerapkan keamanan berlapis, termasuk dengan OTP, one time password, kode verifikasi yang dikirim lewat SMS. Oke, saya sudah aktifkan dan saya yakin punya saya aman. Nah, ketika membaca email ini, kita akan mendapat informasi seolah everything is okay. Ya, tidak ada masalah dengan apa-apa. Nah, kalau kita lihat di yang sebelumnya ini, dari tabel ini kalau kita lihat datanya kan banyak ya. Di sini hanya dibilang bahwa tidak ada kebocoran password. Kalau dilihat di sini pas bagian password memang nggak ada ya. Jadi orang nggak bisa menggunakan data yang menyebar ini dipakai untuk login ke Tokopedia, tidak bisa. Nah, masalahnya itu ada di sini. Ini jadi masalah. Ada beberapa kawan saya itu sudah membeli data itu yang versi 15 juta record. Harganya nggak mahal, itu murah sekali. Saya tadinya juga pengen beli juga, cuma pegang data orang jadi ngeri ya Pak Kur ya. Jadi daripada saya berdosa, saya nggak usah belilah gitu. Takutnya saya punya power, itu ada responsibility, jadi udah jangan dulu. Nah, tapi saya yakin banyak yang beli. Nah, ini salah satu mereka yang beli, mereka share informasinya. Coba perhatikan di sini. Ini itu ada copy public.ws user. Jadi kebocoran yang terjadi di Tokopedia dalam dugaan saya itu bukan kebocoran yang dari interface depan, tetapi
sudah dari nggak tahu dari belakang ini, udah copy tabel, satu tabel user semuanya di copy. Ini udah ngeri, kebocoran seperti apa saya nggak tahu. Cuma ini yang harus jadi concern kita. Informasi yang ada, ini lihat nih, ada email, ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, lokasi nih, ada lengkap tuh, ada lokasi, tempat kita, alamat kita di mana. Ini MSISDN, ini nomor telepon, ya. Terus, nah ini kita lanjutin, ada nomor telepon, ada pekerjaan, perusahaan, sekolah, hobi, relationship, oh gila itu. Ini informasinya, ini informasi gila. Jadi kalau dibilang Tokopedia bilang tidak ada kebocoran password, benar. Bagian passwordnya nggak bocor. Bagian password nggak bocor. Kalau ada mau encrypted. Tapi bagaimana dengan yang ini? Ini yang tidak disebutkan oleh Tokopedia. Ini yang membuat akhirnya publik merasa aman. Gitu. Publik nggak merasa aman. Nah, kemarin itu ada, hari ini kalau nggak salah itu ada artikel itu di Jakarta Post kalau nggak salah. Menyoroti apa yang dilakukan oleh Kominfo. Jadi cukup ramai ketika kemarin itu Kominfo sudah memanggil Tokopedia, kemudian mereka tanya lah, Menteri Kominfo tanya apa yang terjadi, kemudian dari informasi resmi ini disampaikan kepada Pak Menteri begitu selesai meeting, kemudian menyampaikan kepada publik, informasinya sama, persis seperti ini, jadi tidak ada masalah, ada OTP gitu. Nah ini yang disayangkan oleh pengguna pada umumnya, pengguna itu khawatir tentang ini, tapi Kominfo tidak mengadres ini, ya. Tidak menanyakan kepada Tokopedia apa tanggung jawab Tokopedia terkait dengan data yang sudah menyebar. Bagaimana dengan nama lengkap, email dan sebagainya sudah menyebar, ini bisa dimanfaatkan banyak sekali. Oke, itu kondisinya ya. Saya udah tahu Tokopedia sebagai platform dia informasinya menenangkan dan biasanya publik tidak aware. Kebanyakan publik tidak aware dengan apa yang terjadi. Yang saya lakukan, saya mencoba lakukan edukasi publik lewat media sosial. Saya ajak begini. Di Twitter dan di Facebook nih, saya ajak buat game jika Anda seorang penjahat. Jadi pura-puranya Anda penjahat, dikasih data, jadi nggak 15 juta, 1 juta aja. Ini sedikit ya, 1 juta aja. 1 juta itu dengan 1 juta yang ada nomor ada email, HP, nama lengkap dan seterusnya. Kejahatan apa yang akan Anda lakukan? Kalau orang-orang baik-baik biasanya mikirnya nggak berpikir buruk ini ya. Tetapi kita dengan kondisi data sudah menyebar, kita harus berpikir dari sisi orang jahat. Nah, kalau kita tahu apa yang dipikirkan orang jahat, akhirnya kita akan lebih waspada. Nah, ini saya dapat jawaban banyak sekali. Ini hanya sebagian aja, ide-ide gila dari para teman-teman saya. Saya yakin mereka orang baik-baik, tetapi mereka sudah pernah mengalami kejadian, misalnya, terus kemudian dengar temannya, ya, yang mengalami banyak hal. Nah, ini kalau saya summary, ini yang mungkin terjadi. Ada namanya seller fiktif. Ya. Ada seller fiktif, dia penjual, begitu dapat data, langsung dia pura-pura buat toko, tapi barang nggak ada barangnya itu. Nah, nanti gimana kejadiannya saya lihatin. Kemudian ada phishing sama scamming, tadi Pak Kurniadi sudah ceritakan ya. Penipuan via telepon, nah ini yang paling sering terjadi, karena begitu tahu nama lengkapnya, nomor telepon, yang paling sering terjadi adalah, halo mas, misalnya gitu, siapa ini? Nah, masa nggak kenal? Pura-pura gitu. Oh mas Asep ya, oh iya Asep. Nah, jadi sebenarnya dia pura-pura aja, dia nggak tahu temennya siapa. Kita kadang user itu entah kena gendam atau secara psikologis gitu, itu mudah sekali dari telepon itu kemudian diminta tolong dong transfer uang sekian dan seterusnya. Ini paling sering terjadi penipuan dengan telepon ini ya. Jadi cukup dengan model apa coba? Modal nama lengkap ya kan, modal nama lengkap dan nomor telepon. Belum lagi kalau dikasih dengan alamat. Ya, gimana tinggalnya di Bekasi kan, apa kabar Bekasi dan seterusnya, pura-puranya dia kan gitu. Nah, dengan informasi segini aja udah tahu dia apa yang untuk social engineering. Jadi ada yang penipuan via telepon itu social engineering itu terjadi. Telemarketing ya ini menyebalkan sih, kita bisa tolak bisa enggak kayak gitu, tapi menyebalkan ketika orang tahu kita kemudian kita ditarget terus. Nah yang ini berbahaya. Dengan informasi tadi mereka bisa gunakan untuk membaca akun-akun media sosial kita yang lain kan gitu. Dan ada pinjaman online, beberapa kejadian kan menggunakan data kita mendaftar gitu, dicari-cari mungkin itu ada fotokopi KTP entah apa gitu kan yang tersebar di internet, nah dan dipakai. Nah ini contoh ya seller fiktif. Ini cerita baru hari ini tadi dari teman saya Mas Sandra Marsono, dia cerita, tapi dia aman kebetulan. Jadi dia beli barangnya mahal, ada sampai 300.000 harganya.
dalam cerita yang lain, ada yang sampai beli berapa 14 juta itu barangnya. Nah, begitu dibeli, ya kan kita harus approve kan gitu. Dan kita nggak bisa komunikasi dengan penjual. Nah, karena penjual dalam konteks ini dia tahu nomor telepon kita, akhirnya dia kontak langsung. Kontaknya tidak lewat sistem Tokopedia, tapi lewat langsung lewat WA langsung, lewat telepon langsung, minta tolong dikirim kode ini, kode itu, dan seterusnya itu ya. Nah, pada saat itulah kadang kode-kode OTP, kode-kode pembayaran, kode transfer, itu diambil itu datanya, sehingga uang kita mengalir ke si penipu itu. Dan begitu kita lapor ke Tokopedia, yang terjadi adalah penipu itu udah hilang, nggak ada. Datanya dihapus, jejaknya hilang lagi. Nah, ini lebih repot lagi, nggak bisa dipakai. Nah, itu sebagai contoh. Ini saya kasih contoh satu aja, dan belum lagi yang lain-lain ini. Oke, ini saya mau menunjukkan bahwa data yang disampaikan Tokopedia ini tidak sepenuhnya benar. Ini hanya satu benar saja. Dia sembunyikan bahaya yang lain dengan adanya ini. Nah, ini yang jadi berbahaya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana perspektif big data? Dengan data-data yang tadi dan kemudian kondisi hacking dan seterusnya yang ada, kalau kita lihat dari sisi big data sendiri, ini ada layanan analitik berbasis big data. Ya. Kita coba masuk ke sini dulu, yang tadi kita off sebentar. Nah, kalau dari big data, kalau kita mau mengambil dari sisi ini, itu data itu besar sekali. Data yang paling besar biasanya DDoS. Kita diserang terus. Jadi kalau yang menggunakan data tadi, data bocor, kita mungkin nggak perlu sampai menggunakan big data, ya. Karena ini sifatnya lebih social engineering. Kita dapat tabel, masukin ke SQL, gitu, ambil beberapa record orang yang target, udah telepon aja, atau dikasih phishing. Nah, kalau dengan big data, kita bisa gunakan yang memonitor seperti ini. Serangan dari Brazil ke SE, ke Cina, ke Malaysia, dan seterusnya ini. Ini pada saat saya ambil datanya tadi. Nah, ini Kaspersky, ya, kalau yang tadi dari situs yang lain. Ini juga sama, serang-menyerang, cyber malware. Ini malware-nya. Tadi Pak Kurmanji juga cerita soal malware. Dengan malware itu dipasang, ketika kita ngetik, data kita diambil sama dia. Dan siapa yang mengirim, siapa yang jadi target, bisa kelihatan seperti ini. Nah, big data bisa nampilin seperti ini. Jadi kita bisa lihat lebih dalam, misalnya Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia, dari mana saja. Nah, kita bisa lihat lebih dalam lagi. Ini kalau kita menggunakan big data. Nah, dengan big data kita bisa tahu, selama COVID-19, coba ini perhatikan, ini kan bulan Januari, Februari, Maret, April, kan, sampai bulan 4. Tren spam itu naik, spamming. Jadi orang kirim-kirim email. Kebanyakan kita udah jarang pakai email mungkin ya. Jadi email spam itu udah kita abaikan. Tapi di sana udah mulai banyak spam yang terkait dengan ini, menggunakan informasi corona, karena banyak orang cari informasi tentang corona, SARS-CoV, dan seterusnya, itu jadiin topik. Jadi secara psikologis orang pengen dapat informasi, nah informasinya di spam itu. Nah, ini social engineering tadi kan, impersonation, pura-puranya itu sebagai kawan, pura-puranya dari perusahaan, pura-puranya dari kantor pajak, atau mungkin dari kantornya Pak Kurniadi, misalnya dari Barreskrim, misalnya kayak gitu, pura-pura semua itu semua. Nah, itu nih meningkat nih. Ya. Terus malware, ya, malwarenya cenderung naik turun dari sini, kemudian naiknya luar biasa malware itu, pengumpulan data. Nah, ini kalau situs-situs yang diklik tadi, Pak Kurniadi juga ada cerita, kalau ada kita terima kiriman lewat email atau WA, ada SMS yang harus diklik. Nah, ini meningkat jumlahnya. Dan mereka berusaha untuk mencuri data kita, itu meningkat sekali. Nah, ini contoh email palsu. Dalam email, pura-puranya dari Singapura, ini kebetulan contoh yang saya ambil dari sana. Nah, ini safety measure.pdf, seolah file ini ya, begitu diklik, wah, udah habis kita. Ya, informasi kita akan keambil seperti Pak Kurniadi ceritakan. Nah, kalau kita lihat, ini semuanya naik. Spam naik, terus kemudian pura-pura jadi kawan, pura-pura di perusahaan, ya, impersonation tadi juga naik, malware naik, blocking URL naik, semuanya naik. Ini yang publik harus hati-hati. Dan biasanya publik nggak aware dengan kondisi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di Interpol, ya, kita warning itu udah di mana-mana. Cuma saya yakin ini nggak sampai di publik biasanya tuh. Misalnya ini, domain yang salah. Misalnya Tokopedia. Jadi misalnya kejadian sama Tokopedia, Anda dapat email, tolong diklik ini supaya ganti password Anda. Domainnya itu adalah tokopedia.com. Nah, itu belum selesai itu. tokopedia.com.blogspot.word whatever lah. Belakangnya nggak tahu, begitu diklik tampilannya persis sama. Kemudian kita masukin akun kita, login dan masukin passwordnya langsung disimpan sama si yang jahat tadi gitu. Dan ya online scam, phishing juga tadi kan kumpulin data itu.
pakai malware kan, pengumpulan data, lagi pakai yang DDoS tadi. Kemudian ini vulnerability di working from home. Nah ini Pak Kurniadi cerita soal WiFi. Kalau kita menggunakan WiFi, karena kita nggak di kantor, pakai WiFi entah dimanapun, nah ini bahaya itu. Karena ada vulnerability. Nah ini sudah ada itu ancaman-ancaman ini. Nah kita kalau kembali lagi, kaitannya dengan data yang lepas tadi, ini efeknya kemana? Ini bisa masuk ke sini, ke online scam. Ya, online scam, phishing, orang tahu nama kita dan nama email, udah langsung dipakai aja pura-pura, mereka sudah kenal gitu. Apalagi tahu nama apa itu tempat perusahaan kita kan gitu. Nah, udah mereka bisa mengcustom informasi itu spesifik kebutuhan kita seolah-olah benar. Ini juga sama, mentarget individu, personal informasi ya yang dikumpulkan kita, ya kumpulin, spoofing, eksploitasi, mencari siapa nama keluarga kita dan seterusnya supaya apa? Kalau kita punya kredit card dengan informasi tadi pura-pura kan, ya, mereka bisa seolah-olah meyakinkan si pihak penyedia kredit card bahwa dia yang punya itu, habis uang kita. Gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kaitannya misalnya dengan platform yang tadi, kalau data bocor, harusnya tidak hanya seperti yang dilakukan oleh Kominfo yang kemarin, hanya memastikan bahwa oh everything is okay, passwordnya aman. Itu persis seperti penjelasan Tokopedia. Harusnya Kominfo memaksa platform harusnya kayak gitu ya. Bukan hanya email tadi, mengingatkan pada klien kemungkinan pemanfaatan data yang bocor. Ini pasti nggak suka itu. Ini menurunkan kredibilitas dari platform, saya yakin. Tapi ini kan 91 juta akun, 90 juta user. Mereka itu bisa berbahaya datanya, dia harus diingetin. Yang mengingatkan salah satunya siapa? Platform itu, dia harus bertanggung jawab. Nah ini siapa yang bisa nge-push platform? Saya kira pemerintah harus melakukan ini. Terus kemudian jadi Kominfo atau mungkin juga polisian itu, saya mungkin yang tepat Kominfo ya, bilang ke Tokopedia, jangan hanya bilang bahwa password login aman, jangan bilang kayak gitu saja, tapi ingetin yang lain. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh user itu? Misalnya jangan mengklik tadi, hati-hati ada penipu dan seterusnya, itu harus diingetin gitu. Kemudian juga mengamankan sistemnya sendiri, ada crisis center, barangkali ada orang sudah mengalami kejadian ya, kadang-kadang mereka itu malu, takut dan seterusnya. Kalau ada crisis center, mereka akan lapor ke sini. Nah, ini harusnya langkah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh platform minimal kan gitu. Jadi nggak hanya bilang bahwa everything is okay, passwordnya aman. Nah ini tips ya, kalau seandainya kita mengalami, saya sudah ngalamin, artinya data saya juga ada di 91 juta itu saya yakin. Mungkin Anda pun juga hampir semuanya kalau punya akun di Tokopedia juga ngalamin. Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama harus cek tuh, password kita itu di mana aja bocornya. Kalau udah ketemu, ganti segera passwordnya. Terus kemudian beberapa situs itu ada two-factor authentication-nya, ada OTP, tadi Pak Kurniadi sudah ceritakan juga. Aktifkan, by default itu nggak aktif, jadi harus diaktifkan. Terus waspada dengan scam phishing, waspada dengan yang ini. Nah ini sebagai contoh nih, ini cukup viral kemarin saya di Twitter, saya pas kejadian, ya, tanggal 3 Mei kan, saya bilang ke user, entah, kalau email dan password Anda bocor, silahkan cek di sini. Oh rame itu, mereka pada posting hasilnya. Karena ketahuan di Bukalapak, di Smash, ada di Canva, ada di mana-mana itu kan ada apa yang klik, yang ada bocor kan. Kadang-kadang ada passwordnya itu yang nggak encrypted. Passwordnya apa bisa kelihatan di sini. Beberapa yang seperti itu. Nah ini ada situs yang lain. Ini contohnya di Monitor Firefox, database-nya hampir sama. Ini contoh punya saya share aja nggak apa-apa. Ini di situs yang nggak terlalu penting buat saya kan. Ada di Netlog, ada Bitly, Last.fm dan macam-macam. Nah ini kalau saya misalnya ini Last.fm ini sangat penting, saya harus segera ke sini dan saya ganti password saya. Gitu. Nah yang paling bagus ini kalau akunnya Gmail, gunakan ini password.google.com/checkup. Ini yang saya lakukan. Ternyata saya menemukan banyak sekali, ada puluhan situs yang password saya itu bisa bocor itu. Sebenarnya saya ganti semuanya satu-satu. Nah ini contohnya ada 7 compromise password. Ini aslinya udah sampai 30-an awalnya. Saya betulin satu persatu, akhirnya tinggal 7. Nah 7 itu salah duanya ini nih, domain Go ID. Jadi pernah dihack barangkali ya. Ada Idorek Go ID ya. Ini punya kita juga nih. Passwordnya udah terbuka gitu. Nah ini sebagai contoh, silahkan saya sangat rekomendasikan Anda teman-teman ya itu memperbaiki passwordnya. Nah ini Tokopedia, OTP segera diaktifkan kalau belum diaktifkan. Saya kira itu, dan sebagai penutup saja,
kejahatan siber itu cenderung meningkat terus, ya. Dan data yang bocor di marketplace, misal Tokopedia, sebelumnya ada kan Bukalapak dan lain-lain. Itu bukan hanya login dan password, tapi ada data-data yang lain, email, nama lengkap, tanggal lahir. Ini yang berbahaya ini. Yang kita harus aware. Jadi potensi kejahatan menggunakan data itu sangat besar itu. Ada scamming, phishing, dan macam-macam ini. Which is public biasanya tidak aware dengan ini. Dan mereka merasa aman aja. Nah, makanya di sini yang harus bergerak siapa? Harus ada pelindungan data pribadi. Ini sangat penting. Pemerintah harus menjamin dengan undang-undang. Nah, undang-undang itu artinya itu apply ke platform. Soalnya jangan-jangan bisa gini, kalau nggak ada undang-undang. Platform bilang gini, di dalam term and condition kan, ada bilang kalau seandainya ada kebobolan data dari user dan itu menyebar, maka platform tidak bertanggung jawab. Ini kan repot kalau kayak gitu. Dan kita harus klik oke. Kalau nggak oke, kita nggak bisa pakai platform itu, ya kan? Padahal ini nggak boleh. Tetap platform harus bertanggung jawab. Yang memaksa itu adalah siapa? Pemerintah lewat undang-undang ini. Gitu. Jadi platform di dalam undang-undang itu harus menjaga keamanan data. Kalau datanya nggak aman sampai bocor, nah dia harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya apa? A, B, C. Ini ada di UU ini. Nah ini lagi RUU ya, rancangan undang-undang belum selesai itu. Nah, kayaknya harus didorong ini. Nah platformnya harus comply dengan undang-undang dan pengguna harus waspada. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Dan kita lanjut dengan diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ismail yang telah menyampaikan pematerian dengan sangat baik, terutama berkaitan dengan penyampaian kasus Tokopedia, yang dimana password aman tetapi sebenarnya data pribadi tidak aman. Semoga penyampaian dari pemateri bisa meningkatkan kesadaran bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya, kita sudah memasuki diskusi ataupun sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dipandu oleh saya sebagai moderator dan kepada para peserta baru diizinkan berbicara ketika diperkenankan oleh saya sebagai moderator. Untuk teknis dari diskusi serta sesi tanya jawab adalah yang pertama, silahkan bagi para peserta atau para rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan bisa mengirimkan angka 1 dalam kolom chat Google Meet ini. Bagi para peserta ataupun para hadirin yang memiliki tanggapan bisa mengirimkan angka 2 pada kolom chat Google Meet di aplikasi ini. Baru diperkenankan berbicara ketika saya perkenankan untuk berbicara. Ya, dipersilakan kepada para rekan-rekan ataupun para peserta yang memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan. Oke. Ada tanggapan dari Mikosan Center. Saya bacakan. Saya baru paham sekarang kenapa banyak telepon yang nggak jelas masuk ke telepon ke istri dan saya sendiri. Karena saya punya gerai di Tokopedia dan istri punya gerai di GoFood. Nah, apa yang harus dilakukan biar kita tetap aman dan nyaman? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh pemateri, Pak Ismail atau... Oke, baik. Saya coba jawab ya. Nah, itu menarik. Nah, ini contoh yang sudah jelas kan. Anda udah ngalamin sendiri dengan data nyebar itu. Kalau telepon itu sudah terlalu banyak, mungkin mau nggak mau harus ganti nomor barangkali ya. Ya. Kalau itu sudah sangat mengganggu. Ya, kalau sudah sangat mengganggu. Ada solusi yang lain juga menggunakan. Kalau saya install itu namanya apa itu namanya ini Truecaller atau Caller ID ya. Jadi ada connect ID. Jadi ada aplikasi. Kalau ada yang kirim SMS, ada yang nelpon, kita nggak tahu dia siapa. Biasanya dari aplikasi dia ngasih tahu ini siapa orangnya gitu. Kalau kita nggak kenal kita bisa cuekin. Kalau dari ini dari bank, ini dari ini. Ya. Nah itu sebagai salah satu yang saya lakukan ketika nomor saya itu udah kemana-mana. Soalnya nomor saya itu ada di slide, ada di mana-mana kan. Jadi saya nggak mau ganti, ya udah. Ya saya lakukan dengan secara seperti itu. Jadi yang paling pasti adalah mulai hati-hati aja. Anda mulai aware bahwa data Anda, nomor telepon itu udah nyebar dan hal seperti ini akan sangat mungkin terjadi. Dan hindarin aja. Yang paling penting adalah hindarin kalau ada klik tadi. Saya kira itu Mas. Oke, ya mungkin ada tambahan dari Pak Kurniadi atau Pak Sabirin Arga. Saya nambahkan Mas.
Kurniadi. Ya, boleh Pak. Ya. Tadi yang sampaikan, menambahkan aja, tadi disampaikan oleh Mas Ismail Fahmi, ada Truecaller atau Caller ID. Ini saya pakai ketika saya dulu di Sulawesi, itu 2016. Jadi kalau kita di daerah itu udah paling hebat lah itu kalau pakai Truecaller dong. Kok tahu nama saya, kok tahu biasanya bisa dilihat lah, nomor asing itu bisa kelihatan siapa namanya. Nah, terkait dengan nomor-nomor asing, SMS, kemudian email, itu biasanya kan mereka meninggalkan nomor telepon. Nah. Jadi kalau kita kita profile, itu kejahatan itu biasanya untuk kejahatan-kejahatan penipuan itu di 3 tempat. Kalau saya bisa melakukan cek posisi ya. Kalau kita cek posisi saya sebagai aparat penegak hukum aja, 1 hari itu bisa sampai 3 atau 5 kali itu kita mendapatkan SMS ataupun email dari yang tidak kita kenal. Biasanya meninggalkan jejak yaitu nomor telepon. Jadi kalau kita cek nomor-nomor telepon itu selalu di 3 daerah. Pertama adalah Tulung Selapan di Sulawesi Selatan. Ini sudah kita lakukan penegakan hukum. Yang kita ambil ada beberapa orang itu. Namun masalahnya adalah itu satu kampung itu. Satu kampung itu udah pelaku kejahatan semua, terutama penipuan-penipuan online itu. Yang sering menipu pejabat, menipu GoPay maupun akun-akun e-commerce itu. Kemudian yang kedua yaitu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Itu juga tempat daerah yang melakukan penipuan-penipuan itu. Kemudian yang ketiga adalah di daerah Sumatera Utara loh. Kalau nggak salah dekat LP, di LP Siborong-Borong, Medan. Nah, ini 3 tempat inilah yang kita profile untuk kasus-kasus penipuan apapun, penipuan online, melakukan hal-hal yang lainnya itu di 3 tempat itu. Jadi selain menggunakan Caller ID atau Truecaller, itu juga kita bisa melakukan cek posisi. Kalau saya posisi itu di 3 tempat itu, ya udahlah, nggak usah diakui, nggak usah ditanggapi lah. Kalau saya daripada capek-capek cek posisi, ya udahlah, kalau nomornya asing, udahlah nggak usah kita tanggapi lah. Lebih baik nggak usah kita tanggapi daripada kita tanggapi, data kita diambil oleh si pelaku. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahannya Pak. Untuk Kang Sabirin Arga, barangkali ada tambahan lain berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan? Atau cukup? Cukup, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan ada tanggapan dari Kang Erwin. Katanya data Tokopedia yang bocor makin terjangkau. Hari ini di Empire Market data sudah ditawarkan dengan harga $150 untuk 15 juta data. Nah, tanggapan dari Kang Erwin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kang Sujono, dari Pak Sujono, bagaimana antisipasi kita terhadap tindak kejahatan jika kebocoran data terjadi dan telah disalahgunakan, terutama data-data yang tidak bisa dirubah, misalkan NIK? Dipersilakan kepada para pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dari Pak Ismail terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Ini paling tepat nanti Pak Kurniadi bisa cerita banyak nih ya tentang penegakan hukum nih ya. Tapi ini saya dari ini aja. NIK itu nggak bisa kita apa-apain ya. Tetap kita harus terima. Dan kebocoran data itu disalahgunakan biasanya terjadinya di mana saja kan. Itu yang harus kita awasi. Misalnya untuk mungkin apa itu NIK untuk apa aja ya? Bisa untuk pinjam
Kalau kita dapat KTP-nya kan bisa untuk pinjam, atau mungkin ini paling sering nomor teleponnya, terdaftar main nomor telepon. Dan kalau hanya dipakai saja, nggak ada kejahatannya ya, hanya kita merasa rugi aja, berarti nomor kita ada di mana-mana. Dan mau protes pun agak susah, ini protesnya mau Kominfo itu sebaiknya. Makanya di sini penegakan sebagai warga negara, kita harus mendukung. Sekarang itu ada namanya RUU, ada RUU perlindungan data pribadi. Data-data kita itu seperti tadi NIK dan seterusnya itu akan ada tindakan hukumnya ketika ada orang menyebarkan. Itu jauh lebih mudah nantinya ketika itu ada. Gitu. Ya kita harus dukung ke sana. Itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau buat kita pribadi, yang paling penting adalah diwaspadai titik-titik paling berbahaya. Kalau misalnya kita punya kredit card, kalau kita punya misalnya ada pemanfaatan pinjaman online yang misalnya nyebar sampai ke sana itu, atau untuk dimanfaatkan sebagai pura-pura nama untuk penipuan kayak gitu, ya kita harus bertindak tuh. Harus bertindak, segera klarifikasi, harus segera bereskan. Selama enggak ya udah mungkin nggak berbahaya, tapi kita harus waspada terus itu. Nah, saya kira demikian singkat dari saya. Mungkin Pak Kornedi saya kira lebih pas itu, sering dapat laporan mungkin ya dari data-data itu Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Ismail. Untuk tambahannya Pak Kurniadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kebocoran Tokopedia ya, memang kita sudah lama bekerja sama dengan Tokopedia dalam hal untuk pertukaran data. Ya. Setelah ada yang kejadian itu, kemarin dari Tokopedia juga berapat ke Barreskrim, ke Cyber untuk melakukan investigasi. Dalam hal ini di Cyber juga melakukan investigasi gabungan dengan beberapa instansi yang terkait dalam hal kebocoran data ini, termasuk BSSN maupun Kominfo. Jadi kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Nah, memang yang menjadi masalah di kami adalah aturan hukumnya memang ini belum ada. Tadi disinggung oleh Mas Ismail Fahmi terkait dengan RUU perlindungan data pribadi. Ini juga masih belum ada. Sudah ada Permen PP 71 tapi belum mengacu kepada perlindungan data pribadi. Kalau seandainya sudah ada RUU ini, otomatis kita lebih mudah untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi dalam Undang-Undang ITE juga sudah ada undang-undang yang memfasilitasi atau memberikan sanksi-sanksi pidana terhadap bagaimana orang bisa melakukan illegal access. Kalau seandainya bentuk kejahatannya adalah melakukan illegal access. Tapi kalau seandainya bentuknya tentang bagaimana dijual belikan, ya ini belum ada. Seperti Undang-Undang ITE yang pertama itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 kalau nggak salah, itu kan dulu disampaikan di dalam undang-undang itu untuk orang yang menyebarkan berita hoax atau berita bohong ini kan tidak dipidana. Tetapi setelah direvisi dengan undang-undang terbaru nomor 16 tahun kalau nggak salah nomor 16 tahun 2016 ya. Ini penyebar berita bohong ini sudah dipidana. Nah, sama seperti perlindungan data pribadi juga, kalau seandainya nanti sudah ada undang-undangnya, otomatis nanti kita lakukan penegakan hukum. Kemudian untuk pertanyaan Pak Sujono, bagaimana antisipasi tentang kebocoran data? Bagi kami adalah antisipasinya yang paling bagus adalah sementara dihapus dulu, sampai dengan adanya pernyataan dari Tokopedia atas keamanan daripada data pribadi kita di Tokopedia. Selama belum ada jaminan keamanan yang disampaikan oleh Tokopedia, ya ini menurut saya dihapus tanpa kita menghapus. Kalau seandainya hanya yang diamankan hanya passwordnya saja, tetapi data-data pribadi kita bisa diperjualbelikan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan, nah ini membahayakan pada diri kita. Kalau seandainya ada dari data kita bisa mendapatkan alamat kita, bisa mendapatkan NIK kita, ini sangat berbahaya. Jadi anjuran daripada
BSSN maupun Kominfo untuk penghapusan akun-akun kita yang dimungkinkan berbahaya buat kita, ya kita lakukan, yaitu dengan menghapus akun-akun yang ada yang berbahaya buat diri kita. Itu tambah dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban serta tambahan dari para pemateri yang tadi sudah disampaikan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menyampaikan pertanyaan yang terlebih dahulu mengirimkan sesuai teknis ya, di kolom chat dari pertanyaan dari Kang Panji. Oke, saya bacakan. Sekedar bertanya, apakah ada pengawasan dari pihak kepolisian untuk mengawasi hal yang bersifat politis atau oposisi terhadap pemerintah perihal cyber security, selama tidak mencemarkan nama baik dan masih mendukung demokrasi Indonesia? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Kurniadi terlebih dahulu mungkin. Dipersilakan, Pak. Tolong diulang, Mas, pertanyaannya, Mas. Oke. Pertanyaan dari Kang Panji. Apakah ada pengawasan dari pihak kepolisian untuk mengawasi hal yang bersifat politis atau oposisi terhadap pemerintah perihal cyber security, selama tidak mencemarkan nama baik dan masih mendukung demokrasi Indonesia? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Pengawasan dalam hal ini menurut yang saya lakukan selama di TV Cyber, itu kita posisinya adalah sama di mata hukum. Jadi tidak ada hal-hal khusus yang menjadi atensi ataupun yang tidak menjadi atensi. Memang dalam kegiatan-kegiatan politik selama ini kita setiap tahun melaksanakan pesta politik ya, baik pilkada serentak maupun pemilu kemarin yang kita laksanakan 2019. Banyak yang menggunakan dengan apa yang dikatakan dengan politik identitas. Yang kita lakukan seolah-olah memang kita berpihak, tetapi sebenarnya kita tidak berpihak. Kadang ada satu akun yang menyerang kepada pemerintah, maupun ada satu akun yang menyerang kepada kelompok tertentu pada pesta politik kemarin. Apalagi dalam pemilu itu kan cuma dua kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Ini semuanya imbang, jadi semua kita tangani. Bahkan dari pimpinan kami, dari Pak Kapolri maupun Pak Kabar Eskrim itu mendatakan mana pengaduan yang diadukan oleh kelompok A, mana yang diadukan oleh kelompok B. Ini harus imbang. Jangan sampai ada yang timpang sebelah. Nah, tetapi kadang di dalam perhelatan politik ini kadang ada satu aduan yang kadang diadukan hanya untuk melakukan mengidentitaskan dirinya bahwa si A itu adalah salah, tetapi ketika diminta bukti itu kadang tidak ada. Memang ada hal yang selama ini salah persepsi dalam masyarakat kita, bahwa setiap perkara yang diadukan kepada polisi itu tidak semuanya adalah tindak pidana. Makanya ada di dalam aturan penyidikan kita itu ada, sebelum dilakukan penyidikan dilakukan penyelidikan, yaitu penyelidikan adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk menemukan ada dan tidaknya pidana. Tetapi kalau seandainya tindakan penyidikan itu adalah tindakan untuk membuktikan suatu pidana sehingga masuk kepada ranah pengadilan. Nah, kadang yang diadukan itu baru tingkat penyelidikan, tetapi dalam tingkat penyelidikan ketika diminta buktinya ini digantung. Kadang ada, kalau dari Bapak yang di atas itu dipanggil dia tidak mau datang, tetapi kalau menyampaikan ini pengaduan saya dari sekian
tahun dari tahun sekian tidak diadukan. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan di satu sisi sebagai pengadunya itu kita mintain alat bukti tidak bisa membuktikan, sehingga ini menjadi polemik selama pemilu kemarin. Itulah yang menjadi masalah buat kita. Tetapi kalau seandainya sebuah pengaduan yang sudah ditemukan alat buktinya otomatis masuk ke tingkat penyidikan, ini kita tidak memilah, semuanya harus kita ajukan sampai dengan sesuai dengan aturan berlaku sampai dengan di sidang peradilan. Jadi itu jawaban dari kami, Mas. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Pak Kurniadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Mungkin barangkali ada tambahan dari Pak Ismail? Tambahan sedikit saja. Saya mungkin hanya mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Kurniadi itu benar ya. Dan maksudnya yang saya tahu seperti itu gitu. Jadi pernah waktu itu Pak Gur, saya ada di acara itu kan di Polri ya, bareng sama teman-teman sekolah tinggi, misalnya itu acara diskusi besar, dan di situ ada dari pro dan kontra. Kemudian dari oposisi juga ada itu, yang mereka pertama menuduh Polri itu nggak imbang, kemudian dikasih data, jadi data laporan yang diproses dari dua kubu, betul hampir imbang lah, bisa dikatakan itu seimbang gitu. Cuma memang yang kita perlu pahami, jadi saya kira di sini kawan-kawan semua itu pahami adalah ada kecenderungan di media sosial itu hanya mengangkat salah satu sisi. Jadi ketika dari salah satu kubu, katakan ini dari oposisi yang ditangkap, mereka langsung memberitakan jadi sangat ramai. Ketika dari sisi kubu pemerintah, yang pro pemerintah ditangkap, itu nggak ada beritanya. Ya, ini yang paling sering terjadi di media sosial, gitu. Mereka nggak bahas, di berita juga nggak ramai. Dan mungkin juga pendukung pemerintah juga udahlah nggak terlalu peduli dengan itu. Ya, tangkap salah ya biarin aja tangkap. Tapi sementara yang di sini salah ditangkap langsung jadi ramai. Jadi kesannya karena ada blow up dari media sosial itu, secara subjektif media sosial seolah-olah yang banyak sering ditangkap adalah yang pro oposisi. Ini nyataan kalau dibuat statistik juga hampir sama kan gitu. Dan tadi soal kenapa kok kemudian kesannya nggak diproses, Pak Kurniadi sudah menyampaikan ada banyak hal ya soal bukti dan nggak diproses, dan kadang-kadang hanya untuk menciptakan hype saja gitu. Hanya hype soal-soal sudah lapor dan nggak diproses. Kadang-kadang ada niatan gitu untuk memojokkan polisi. Itu yang kita harus paham polisi. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Pak Ismail yang telah menambahkan berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dan bahasan saat ini, apakah dari para pemateri ataupun dari para peserta ada tanggapan berkaitan dengan bahasan yang sedang dibicarakan? Jika tidak, akan saya lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Tidak ada ya? Oke, langsung saya lanjutkan saja Pak kepada pertanyaan selanjutnya dari Teh Nadia Mufida. Teh Nadia Mufida mengatakan, terima kasih sebelumnya, diskusi ini membuat kita semakin waspada terhadap panggilan asing, SMS atau link yang belum bisa dipastikan safety. Demikian yang bisa dilakukan masyarakat sebagai pelanggan atau pemakai. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kemudian peran pemerintah sendiri sejauh mana RUU PDP yang sedang diwacanakan mampu memberikan sanksi terhadap oknum-oknum digital tersebut? Selain dari regulasi, adakah hal lain yang dilakukan oleh pemerintah dari segi sistem keamanan? Ya, barangkali bisa dijawab pertama-tama oleh Pak Ismail terlebih dahulu. Dipersilahkan, Pak. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali ya tentang RUU PDP. Nah, ini kawan-kawan, teman-teman di sini, saya sangat rekomendasikan tolong dibaca RUU PDP, dipahami itu cakupannya apa, terus didukung, dibantu. Ya, kenapa saya harus sampaikan ini? Soal RUU PDP ini, publik pada umumnya nggak paham. Biasanya terkait dengan law, undang-undang, RUU, begitu ada ramai, meskipun itu kepentingannya buat publik itu nggak terlalu tertarik. Jadi pembahasan itu nggak terlalu ramai. Yang sekarang lagi sibuk itu siapa? Ada teman-teman dari LSM, ada LSAM, kerjasama dengan Kominfo, ada dengan SafeNet, dan macam-macam itu. Itu adalah grup-grup aktivis yang mereka memang paham, dan mereka punya care ini.
Tapi begitu ini masuk di media sosial kan perlu dorongan kan, perlu dorongan supaya apa dari pemerintah, kemudian dengan DPR, mereka tuh segera memproses ini. Push dari publik itu sangat penting. Push ketika publik mendorong banget, dan itu sifatnya bukan dari bot ya, benar-benar dari publik. Nah itu akan membantu itu percepatan proses ini. Kalau enggak ya akan lama soalnya itu yang terjadi. Nah nantinya dengan UU PDP ini kan pelindungan data pribadi akan komprehensif. Seperti tadi saya lihat ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saya baca ada soal kalau seandainya jual data dan beli data ini bisa kena nggak RUU PDP, undang-undang kalau nanti jadi UU PDP lah gitu, perlindungan data pribadi. Ini bisa kena. Karena itu kan data pribadi nggak boleh diperjualbelikan kan. Siapa yang menyebarkan bisa kena gitu, dengan mudah bisa kena. Dan seandainya kalau kita beli pun, nah kalau kepentingannya nanti adalah untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, ya kemudian kita publish entah gimana, kita kena juga. Jadi akan lebih mudah. Data itu kita merasa lebih aman nantinya dengan RUU PDP ini. Gitu. Jadi hal itu nanti akan terjawab. Jadi perlu dorongan ya, teman-teman perlu dukungan nih. Sekarang ini masih proses belum selesai. Pak Kurniadi beritakan tadi juga ini belum jadi ini RUU PDP. Terus kemudian yang kedua, selain regulasi, pemerintah bisa ngapain nih? Nah, kalau soal sistem keamanan, ini kan ada BSSN ya, BSSN bersama dengan Kominfo dengan Siber barangkali itu lah gitu ya. Informasi up to date, kayak tadi saya ceritakan dari Interpol. Interpol itu memberikan informasi, ini loh data yang sekarang ada. Serangan-serangan yang sering terjadi itu A, B, C. Ya. Dan itu BSSN sudah memberikan. Jadi saya kira sering kok saya dapat rilis itu. Ini serangan-serangan yang sering terjadi, modusnya apa, dan di-share ke publik. Cuma biasanya publik nggak aware juga, nggak tertarik dengan hal seperti ini. Merasa hidup udah biasa saja lah. Pakai, enak, lancar, nggak nyadar gitu. Jadi memang ini adalah masalah lain. Kita punya masalah dengan awareness publik. Ya, seperti Anda tadi kan banyak yang baru sadar kan, ternyata dengan data nomor telepon tersebar itu manfaatnya bisa macam-macam, kan baru sadar sekarang. Padahal itu udah diingetin gitu. Cuma emang nggak informasi soal security, soal data ini publik bangsa Indonesia khususnya ini kurang peduli. Ya. Makanya materi sekarang ini sangat penting kalau bisa di-share, paling tidak teman-teman yang ada di sini itu aware dengan itu bisa membantu itu nantinya. Nah kalau membantu keamanan jaringan tadi, keamanan jaringan harus tetap masing-masing tanggung jawab dari platform. Tetapi kayak BSSN ini kan bisa memonitor nih serangannya apa saja, jadi bisa memberikan warning lebih awal apa yang kira-kira akan terjadi. Contoh sekarang dengan data yang sudah menyebar itu kemungkinan yang akan terjadi apa saja, harus segera itu dikasih tahu publik, ya kan? Segera kemudian nge-push Tokopedia sudah terlanjur itu data kalau tadi Pak Kurniadi udah hapus aja kan data yang di Tokopedia. Ya memang kalau dihapus rekod pesanan kita itu akan hilang lah kayak gitu ya. Jadi orang ketika login nggak bisa lagi tahu. Tetapi kan datanya sudah keluar ini 91 juta ini itu udah nggak bisa apa-apa lagi mau kita keluar atau tidak Tokopedia. Data di Tokopedia, data kita sudah bisa dimanfaatkan oleh orang. Nah, ini harus ada warning, ini harus ada peringatan, skenario-nya apa saja yang akan terjadi, publik diedukasi gitu. Ini saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya kira demikian, Mas. Ya. Pak Kurniadi bisa nambahkan, lebih bagus. Oke. Mungkin ada tanggapan dan tambahan dari Pak Kurniadi. Persilahkan, Pak. Baik, terima kasih, Mas. Emang data pribadi itu kan menyangkut masalah keluarga kita, masalah kehormatan, masalah martabat, harta benda yang kita miliki. Dan pemerintah, dalam hal ini saya sendiri sebagai pihak kepolisian itu harus menjamin rasa aman masyarakat dari bentuk-bentuk ancaman ataupun ketakutan yang lain. Beberapa tahun yang lalu memang data ini tidak begitu penting buat kita, tetapi dalam perkembangan dunia teknologi saat ini, data yang kita miliki ini sangat bermanfaat buat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di pihak kepolisian saja data ini sangat membantu. Jadi pihak kepolisian juga untuk melakukan penyelidikan itu nggak seperti zaman dahulu. Nggak seperti zaman dahulu ketika terjadi suatu pembunuhan, kita harus bisa minta keterangan masyarakat A, B, atau C.
pelakunya siapa, jam berapa, menggunakan baju apa. Nah, tetapi yang kita lakukan saat ini untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, apalagi kejahatan-kejahatan di dunia maya, itu kita lakukan tindakan penyelidikan kita itu menggunakan penyelidikan online. Dalam hal ini Mas Ismail Fahmi membuat drone read itu sangat membantu buat kepolisian. Nah, bagaimana kita bisa menemukan pelaku itu dengan melakukan penyelidikan online, itu bagi kepolisian. Bagi seorang pelaku, bagaimana dia untuk bisa menemukan satu target yang bisa dia masukin dengan mudah, itu dia juga bisa melakukan profiling. Dari mana dia melakukan profiling? Dari data-data yang dia miliki. Yang kita sebutkan tadi ada data kita, ada data alamat kita, keluarga kita, kemudian bagaimana seorang pinjaman online itu mengintervensi keluarga kita. Kalau seandainya salah satu keluarga kita tidak membayar, itu diintervensi oleh pinjaman online bahwa si A punya utang nggak membayar-bayar. Itu kan dari data pribadi yang bisa diakses oleh si pemilik modal. Nah, ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak berkepentingan. Nah, bagi pihak kepolisian sangat bermanfaat. Tapi kalau seandainya bagi orang yang melakukan tidak pidana, melakukan kejahatan dengan maksud yang tidak baik, ya dia juga melakukan pengumpulan data-data yang kita miliki. Makanya perlu adanya undang-undang data pribadi. Apa peran pemerintah tadi seperti yang ditanyakan oleh Nadia Mufidah tadi, ya pemerintah harus bisa menjamin rasa aman itu. Pemerintah harus bisa menjamin bagaimana supaya masyarakat kita tidak menjadi target tindak pidana dari data yang dia miliki itu. Data-data itu ada di mana saat ini? Ada di mana-mana. Ada di Gojek, ada di Grab, ada di Tokopedia, ada di mana-mana. Semuanya ada di EKTP, ada di Traveloka. Jadi kalau saya bisa memprofiling si A sekarang ada di mana, kita tinggal buka aja di Traveloka. Traveloka ada nggak akunnya si A pergi kemana, kita bisa tahu itu. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus menjamin untuk apa? Supaya data itu tidak digunakan untuk melakukan kejahatan kepada masyarakat yang memiliki data-data itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban serta tambahan yang telah diberikan oleh Pak Kurniadi berkaitan dengan pertanyaan dari Nadia Mufidah. Nah, ada tanggapan dari Kang Panji katanya, sekedar tanggapan bahwa anak muda banyak yang mudah terpengaruh terhadap hal yang tidak baik, tetapi mereka masih bisa diarahkan. Namun untuk hal konsumtif, itu susah untuk diarahkan jika cybercrime terjadi dengan hal tersebut. Terima kasih. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, pada kesempatan diskusi hari ini mungkin akan disampaikan satu pertanyaan terakhir dari pertanyaan dari Kang Dery. Kang Dery bertanya, sebenarnya sejauh apa perundang-undangan yang ada mengatur penggunaan data customer? Apakah UU ITE atau bahkan UU Kekayaan Intelektual menjelaskan aturan atau batasan tentang penggunaan data tersebut? Itu pertanyaan dari Kang Dery. Dipersilakan kepada Pak Kurniadi untuk menjawab pertanyaan dari Kang Dery. Dipersilakan. Jadi undang-undang yang ada saat ini ada undang-undang ITE ya, nomor 19 tahun 2016, itu juga belum bisa menjangkau bagaimana bisa menjaga atau melindungi data pribadi. Yang ada saat ini di pasal-pasal, kalau nggak salah pasal 30, 31, 32 itu ada illegal access. Hanya itu yang bisa dijangkau. Tetapi bagaimana orang yang menyimpan data pribadi, orang yang menggunakan data pribadi itu belum bisa dilakukan penegakan hukum. Makanya tadi dijelaskan oleh Mas Ismail Fahmi tadi, kita menunggu RUU PDP. Kalau RUU PDP sudah ada, otomatis kita bisa lakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki data-data masyarakat. Nah, data EKTP aja udah banyak yang punya. Ada beberapa pihak itu menawarkan tentang data-data EKTP yang punya kita.
Kemudian ada juga PP 71. PP 71 juga belum bisa menjangkau itu. PP 71 itu hanya mengatur tentang database data-data yang ada di aplikasi atau di platform yang ada. Ini belum bisa menjangkau itu. Bagaimana sebuah aplikasi bisa memberikan data itu kepada pihak-pihak siapa, itu udah ada di dalam PP 71. Tapi karena PP itu ada sifat sanksinya, ada sanksi administratif, belum ada sanksi hukum, sehingga yang paling kuat untuk menegakkan hukum adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Pak Kurniadi. Barangkali ada tambahan dari Pak Ismail, dipersilahkan. Baik, ya tadi Pak Kurniadi sudah menjelaskan dengan cukup bagus ya. Undang-undang saya tuh nggak terlalu menguasai, cuma yang saya tahu memang kalau undang-undang kekayaan intelektual kan beda. Kalau seandainya kita menggunakan merek dan seterusnya kan, ini nggak bisa dipakai. UU ITE juga sama supaya keterbatasan. Makanya kita butuh UU perlindungan data pribadi ini wajib ada nih. Makanya harus seperti saya bilang tadi, saya mau garis bawahi, tolong ini Mas, teman-teman bantuin ya didukung itu. Mungkin saya akan nambah ini ya, pertanyaan terakhir dari Mbak Rina itu, penggunaan Zoom. Kasihan nanti kalau nggak dijawab. Zoom itu rame waktu kejadian Zoom bombing itu, pas saya presentasi, bukan di sini juga saya ngalamin waktu itu ceritanya dengan One Thickness. Maka karena peristiwa itu jadi 400 orang nonton, tiba-tiba ada adegan yang nggak senonoh itu muncul secara nasional kan, maka jadi insiden besar. Nah, Zoom itu aman, jadi saya mau pastikan nggak usah khawatir dengan Zoom. Yang paling penting adalah hostnya, adminnya harus upgrade softwarenya. Terus kemudian adminnya tahu gimana mengatur security, adminnya tahu gimana memastikan orang harus waiting room dulu kan, terus pilih itu, mastiin yang masuk itu adalah orang yang tepat. Jangan kemudian ada di waiting room semua langsung masuk. Jadi kita melakukan acara seperti ini itu sama, nggak jauh beda dengan pada saat offline. Begitu kita seminar di hotel kan ada bagian registrasi kan, bagian registrasi kan kita didata, ini orang udah daftar belum? Kalau nggak daftar kan nggak boleh masuk. Harusnya sama persis seperti itu. Jadi silahkan lakukan proses untuk memastikan orang yang masuk itu. Kemudian juga kayak sekarang tadi kita presentasi, kemudian ada mic yang menyala. Nah, itu hostnya yang paling penting. Jadi itu aman atau tidak tergantung dari hostnya, bukan dari Zoom-nya. Zoom-nya sudah aman sekarang ini. Kalau saya bisa bilang seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ismail yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelum saya tutup, dikarenakan memang keterbatasan waktu, Pak, ini ada yang bertanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain di forum ini yang tidak terjawab pada diskusi hari ini, apakah bisa dijawab di sosial media atau di wadah-wadah lain? Mungkin Pak bisa ditanggapi. Oh ya, silahkan nanti ini aja, di Twitter saya juga bisa tanya itu kan. Itu kan saya ada acara ini ada di sana, silakan aja replay dengan pertanyaan nanti saya jawab. Ya, Pak Kurniadi bagaimana Pak? Boleh Mas, silakan disampaikan lewat WA saya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas tanggapan serta jawaban yang telah diberikan materi pun pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Hadirin yang saya banggakan, sampailah kita di penghujung kegiatan dan acara pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri, kepada Sabirin Arga, Pak Kurniadi, serta Pak Ismail yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan juga yang telah memberikan waktu di sela-sela kesibukannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah berkontribusi serta berpartisipasi pada acara hari ini. Terima kasih dan mohon maaf dari saya, Regzi Adi Prabowo, sebagai host pada diskusi pada hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dalam kekuatan besar terdapat tanggung jawab yang besar. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, di mana di era digital ini ada berbagai macam kemudahan serta manfaat yang bisa kita dapatkan, tetapi bagaikan dua mata koin, pasti ada dampak, di antaranya hacking dan tindakan-tindakan lainnya yang sudah dijelaskan oleh para pemateri pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin pamit Pak Kurniadi. Oke Mas, monggo Mas. Terima kasih. Mas Selamat Arga, sore, selamat semuanya. berbuka puasa. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.